Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Ustazah bisa berjumpa kembali bersama kalian, tentunya masih dalam pelajaran matematika. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik anak-anak, untuk pekan ini adalah pekan yang akan melanjutkan video pertama, yaitu masih dalam lingkup bilangan bulat. Oke, Ustazah berharap kalian bisa menyaksikan penjelasan dari Ustazah ini. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Ustazah Yeni. Di pertemuan kedua ini Ustazah akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini tepatnya Ustazah akan membahas penjumlahan, pengurangan, dan sifat-sifatnya. Jadi simak baik-baik agar penjelasan Ustazah bisa kalian pahami dengan baik. Penjumlahan bilangan bulat, apa sih itu penjumlahan bilangan bulat? Operasi penjumlahan digunakan untuk menghitung total dua atau lebih bilangan bulat. Jadi ada dua bilangan bulat yang kita jumlah, jadi hasilnya berapa. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua anak-anak. Yang pertama dengan menggunakan alat bantu, yaitu berupa garis bilangan. Kemudian yang kedua tanpa alat bantu. Jadi dengan garis bilangan itu kita bisa mengetahui berapa sih jumlah dari dua bilangan bulat. Di sini contohnya ya, di sini ada 3 stroberi ditambah dengan 6 stroberi. Setelah kita hitung dengan menggunakan garis bilangan, maka hasilnya kita tahu yaitu 9. Untuk cara yang pertama anak-anak, yaitu dengan garis bilangan. Nah, di sini jika ada A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A ditambah B, kita bisa menggunakan garis bilangan. Sama ya, langkahnya adalah sebagai berikut anak-anak, yaitu yang pertama kita buat garis bilangan, kemudian kita tarik garis dari 0 ke A. Nah, A-nya itu tergantung. Kalau A-nya positif berarti nanti arahnya ke kanan, kalau negatif arahnya ke kiri. Selanjutnya kita tarik garis dari A sejauh B. Nah, B-nya ini juga sama, yaitu tergantung ya, dari misal A-nya positif maka arahnya ke kanan, negatif sebaliknya arahnya ke kiri. Selanjutnya kita tarik dari garis 0 ke titik terakhir, yang itu merupakan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, seperti ini garisnya. Di sini Ustazah contohkan cara menghitungnya. Pada suatu percobaan penelitian, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruang pendingin sebesar 13 derajat Celcius dari suhu mula-mula 8 derajat Celcius. Dan ditanyakan, berapakah suhu ruang pendingin sekarang? Nah, kalau seperti ini kan berarti kalau diturunkan berarti kan nilainya negatif ya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam kalimat matematika seperti ini. Jadi ini 8, kemudian ditambah, diturunkan 13, berarti 13-nya kita kasih tanda negatif seperti ini. Nah, kita kerjakan ya dengan langkah-langkah yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang pertama, buatlah garis bilangan. Kita buat garis bilangan dulu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita tarik garis dari 0 ke 8. 8 itu kan positif ya.
maka arahnya ke sebelah kanan. Kita tarik dari 0 ke 8. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita tarik dari garis 8 sejauh 13. 13-nya kan menurun ya, jadi negatif. Karena negatif maka arahnya ke sebelah kiri. Dari 8 kita tarik 13 ke sebelah kiri. Selanjutnya tarik dari garis, kita tarik garis dari 0, titik 0 ke titik terakhir. Titik terakhir tadi yaitu min 5 ya. Jadi inilah hasil akhirnya yaitu min 5. Maka suhu ruang pendingin sekarang adalah min 5 derajat Celcius. Kalau cara yang kedua bagaimana? Tanpa alat bantu, ya kita pakai konsep seperti ini. Nah, jika ada A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A plus B tanpa alat bantu kita pakai konsep yang sebelah kiri nih anak-anak. Di sini jika plus ditambah plus maka hasilnya plus, negatif min ditambah min maka hasilnya min. Nah, jika di sini ada dua tanda yang berbeda, jika ditambahkan kita tinggal lihat aja anak-anak. Kalau yang positifnya lebih besar maka pasti hasilnya positif. Begitupun juga sama, kalau tanda negatifnya lebih besar maka hasil akhirnya adalah pasti negatif. Jadi kita menggunakan konsep jika tandanya sama maka dijumlah. Kemudian jika tandanya berbeda maka kita cari selisihnya. Contohnya di sini. 6 ditambah 7, 6 ditambah 7, 6 sama 7 ini kan sama-sama positif, maka pasti hasilnya positif. Yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. Selanjutnya, min 3 ditambah min 5. Nah, di sini sama-sama negatif anak-anak, dijumlah ya. Karena min ditambah min hasilnya min. Jadi min 3 ditambah min 5 hasilnya min 8. Selanjutnya, 8 ditambah min 5. Nah, di sini ada tanda yang berbeda yaitu 8 dan satunya min 5. Nah, kita cari pakai selisih anak-anak. Jadi selisihnya 8 dan 5 adalah 3. Kemudian kita lihat lebih besar yang positif atau negatif. Karena 8 lebih besar maka pasti hasilnya positif. Jadi positif 3. Selanjutnya 4 ditambah min 9. Jadi selisih 9 dan 4 yaitu 5. Kita lihat yang lebih besar ternyata di sini yang negatif, maka pastinya akan negatif berselingkuh. Dia selainnya adalah min 5. Kemudian di sini ada sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama sifatnya adalah tertutup. Tertutup di sini artinya apa? Nah, tertutup ini artinya hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Jadi di sini misal nih ada 8 ditambah min 5. Sudah selisihnya ya, hasilnya 3. Nah, ini 8 ini bilangan bulat. Min 5 juga bilangan bulat. Sedangkan hasilnya juga otomatis bilangan bulat. Inilah yang dinamakan sifat tertutup. Kemudian sifat yang kedua, komutatif. Komutatif di sini ada dua unsur anak-anak yaitu A sama B. Jika ditukar atau dibolak-balik, hasilnya akan sama. Misal di sini min 9 ditambah 4, maka hasilnya min 5. Kemudian ketika kita balik, 4 ditambah min 9, hasilnya pun sama yaitu min 5. Inilah disebut sebagai sifat komutatif. Selanjutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu asosiatif. Nah, asosiatif ini adalah pada pengelompokannya. Jadi pengelompokannya meskipun berbeda, maka hasilnya sama. Misal di sini min 3 ditambah 2 ditambah 5, maka min 3 ditambah 2 ini ditambah dulu.
kemudian hasilnya ditambah 5. Maka diketahui hasilnya yaitu 4. Kemudian min 3 kita jumlahkan terakhir anak-anak, kita jumlahkan dulu yang 2 ditambah 5, hasilnya 4, sama ya. Maka ini disebut sebagai sifat asosiatif. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat dari penjumlahan adalah identitas anak-anak. Nah, di sini identitas. Jadi 0 itu merupakan unsur identitas dari penjumlahan. 0 ini ditambahkan berapapun dengan angka berapapun, maka hasilnya angka itu sendiri, jadi elemen netral. Contoh nih, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Atau ada lagi 0 ditambah min 5 sama dengan min 5. Ini disebut sebagai sifat identitas. Jadi identitasnya penjumlahan yaitu 0. Nah, kita di pengurangan ya, di pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangannya. Jadi kalau pengurangan itu artinya itu sama dengan ditambah dengan lawan pengurangan. Misal di sini ya, A dikurangi B sama dengan, ini kan artinya A dijumlah dengan lawannya B. Lawannya B apa? Yaitu negatif B. Jadi contohnya seperti ini anak-anak, ada 4 jambu dikurangi 1 jambu. Nah, di sini kita bagaimana sih cara menghitung pengurangan ya? Sama dengan cara, ada 2 cara anak-anak, yaitu dengan garis bilangan atau tanpa alat bantu. Nah, di sini dengan garis bilangan ada contohnya, yaitu suhu di Kota Bandung sebesar min 10 derajat Celcius, sedangkan suhu di Kota Jember sebesar min 8 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu antara kedua kota tersebut? Kalau ada kata-kata perbedaan, artinya selisih yang kita cari. Baik kita terjemahkan dalam kalimat matematika ya. Berarti min 8 selisihnya min dari min 10. Jadi kalau kita ubah, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya, yaitu min 8 ditambah lawannya min 10. Iya, yaitu 10. Jadi seperti ini anak-anak, min 8 ditambah 10. Apa saja sih langkahnya? Yang pertama kita buat garis bilangan, sama ya yang kayak tadi. Kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian yang langkah kedua, kita tarik garis dari 0 ke min 8. Min 8 berarti artinya arahnya ke sebelah kiri. Selanjutnya kita tarik garis dari min 8 sejauh 10. Nah, 10 ini kan positif, maka arahnya ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tarik dari garis 0 ke titik terakhir. Berapa titik terakhirnya anak-anak di sini? Nah, titik terakhirnya yaitu 2. Nah, kita buat garisnya. Nah, 2 hasilnya. Maka 2 ini kan tadi positif ya, maka arahnya ke kanan. Maka hasil akhirnya adalah perbedaan suhu antara keduanya adalah 2 derajat Celcius. Nah, selanjutnya jika tanpa alat bantu. Nah, sama anak-anak, yaitu dengan pakai konsep yang di sebelah kiri sini ya. Jika plus dikurangi plus itu artinya sama dengan plus ditambah dengan lawannya, ditambah min. Kemudian jika plus dikurangi min, maka itu sama artinya dengan plus ditambah dengan plus.
Begitupun juga sama dengan yang lainnya ya. Nah, anak-anak di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika tandanya sama, maka itu artinya dijumlah. Sedangkan ketika tandanya beda, maka kita cari selisihnya. Di sini ada contoh 4 dikurangi 7 itu sama dengan 4 ditambah dengan lawannya 7. Yaitu berapa lawannya 7? Yaitu min 7. Maka hasilnya adalah min 3. Kemudian contoh selanjutnya 5 dikurangi min 4 itu sama artinya dengan 5 ditambah lawannya min 4 yaitu 4. Jadi sama dengan 9. Selanjutnya min 6 dikurangi 5. Itu kan artinya min 6 ditambah lawannya 5 yaitu min 5. Maka di sini kan min sama min ya, maka hasilnya akan min juga yaitu min 11. Contoh yang terakhir. Min 4 dikurangi min 9 itu artinya min 4 ditambah 9. Karena di sini tandanya beda, maka kita cari selisihnya, yaitu 9 dengan 4 selisihnya adalah 5. Nah, ini mungkin cara dengan tanpa alat bantu. Nah, semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dan jelaskan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Oke anak-anak, kita ketemu lagi nanti di video berikutnya, yaitu masih dalam bab pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah selesai untuk pekan ini. Kita akan ketemu kembali pekan depan di hari yang sama dan materinya masih bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.